warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran hamdan thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kullihim ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah ayyuhal ikhwah al-ahibba, barakallahu fikum. Kita kembali untuk membahas kitab Al-Mumti' fi Syarh al-Ajurumiyah yang berupa penjelasan tentang matan ilmu nahwu dari matan ilmu nahwu yang masyhur, yaitu Muqaddimah al-Ajurumiyah. Insyaallah pada siang hari ini kita akan membahas tentang i'rab dan bina. Namun sebelum itu kita bahas secara ringkas tamrin tentang materi yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu. Yang pertama, tamrin yang berkenaan dengan alamatul ismi, ya, tanda-tanda isim. Yang pertama, perintahnya iqra'il ayat al-adiyata, ya, bacalah ayat berikut, kemudian istakhrij, ya, keluarkan darinya al-asma, ya, isim-isim. Kemudian juga sertakan pula bayanil alamati, ya, jelaskan tanda-tandanya sehingga ia bisa dikenali sebagai isim. Dan ayatnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwimin. Maka kita lihat di situ ada kata laqad, sungguh, khalaqna, kami menciptakan al-insana, manusia, fi ahsani taqwimin, dalam sebaik-baik bentuk ciptaan. Maka mana di antara kata-kata berikut yang merupakan isim? Dan kita lihat kemarin ciri-cirinya apa? Di antara isim itu ciri-cirinya adalah, ya, dia bisa bertanwin, bisa beralif lam, dia bisa jar atau khafad, ya. Bentuknya yaitu berkasroh. Serta yang keempat, dia didahului oleh huruf jar. Maka di sini kita dapati kata pertama yang memiliki ciri-ciri isim adalah kata al-insana. Ya, kita katakan al-insana di situ adalah isim. Kenapa kok isim? Ya, karena dia diawali oleh alif lam. Nah, cukup dengan tanda ini kita mengetahui bahwasanya ini adalah isim. Kemudian dia dapati lagi kata ahsani. Nah, dia juga termasuk. Kenapa? Ya, karena dia itu jar atau khafad. Ya, ya. Nah, dalam hal ini kata ahsani berharokat kasroh. Nah, maka dia juga isim. Bahkan dalam kata ahsani, ciri-cirinya tidak cuma satu, ya. Selain dia itu berharokat kasroh, nah, ternyata didapati sebelumnya itu huruf fi, yang mana fi ini termasuk huruf jar. Maka semakin yakin pula kita kalau kata ahsan ini termasuk isim, ya. Dia didahului oleh huruf jar dan dia pun jar. Selanjutnya kita dapati kata takwimin. Ini juga termasuk isim, ya. Sebabnya, ya, karena dia juga jar. Nah, kita lihat di situ dia berharokat kasroh. Dan di samping kasroh dia punya tanda yang lain, yaitu dia bertanwin. Ya, takwimin di sini dia merupakan isim. Ciri-cirinya,
dia itu khafat atau jar berharokat kasroh. Yang kedua, ciri-cirinya adalah dia juga menerima tanwin. Adapun untuk soal kedua, untuk memberikan contoh isim, maka nanti ini silakan nanti datangkan masing-masing. Kita langsung masuk ke tamrin yang berkaitan dengan ciri-ciri fi'il. Perintahnya, bacalah surat yang mulia berikut ini, kemudian keluarkan fi'il. Kemudian setelah kita memilih mana yang fi'il, tadi kata-kata yang muncul, sebutkan juga jenis fi'ilnya serta ciri-ciri dari fi'il tersebut. Suatu kata kan kemarin kita dapati dibahas dalam kitab, ciri-cirinya diantaranya fi'il itu dia ada 3 macam. Ada fi'il madhi, mudhari, dan amr. Dan mereka punya ciri-ciri. Fi'il madhi dan mudhari itu nanti ciri-cirinya bisa menerima qad di awalnya. Kemudian fi'il mudhari sendiri secara khusus bisa diawali atau dimasuki oleh huruf sin dan saufa. Sedangkan fi'il madhi punya ciri khusus sendiri, yaitu dia diakhiri oleh tak sukun, di akhir fi'ilnya. Dia bisa menerima tak sukun di akhir kata. Adapun yang keempat, fi'il amr, kalau tidak menyebutkan tanda-tanda lahiriahnya, maka bisa kita coba ambil salah satu kesimpulannya dari hal itu, bahwasanya ciri-ciri fi'il amr, dia bermakna perintah. Nah, kita masuk ke potongan surat An-Nasr ya. Idza ja'a nasrullahi wal fathu. Apabila pertolongan Allah dan kemenangan telah datang. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Dan kau lihat bahwasanya manusia masuk ke agama Allah secara berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Wastaghfirhu, dan mintalah ampun kepadanya. Innahu kana, dia yaitu Allah Maha menerima taubat. Nah, kan di sini dalam contoh dan jenisnya dia adalah fi'il madhi. Ya. Nah, dan dia memiliki tanda ta'nis sakinah. Di sini meskipun kata ja'a tidak ada ta'nis sakinahnya, tidak diakhiri oleh tak sukun, akan tetapi dia tetap termasuk fi'il madhi sebab bisa menerima ta'nis sakinah. Jadi nanti kata ja'a meskipun di sini dalam kalimat tidak menggunakan tak sukun di akhirnya, tetapi dalam tempat lain dia bisa menerima sukun. Ya. Nanti tergantung apa. Kalau sebaiknya nanti laki-laki ja'a, kalau sebaiknya perempuan dari kata ja'a ya harus ada tak anisnya, dan tak yang menunjukkan subjeknya itu mu'annas. Kemudian ro'aita. Nanti ro'aita juga kita dapati dia ada juga sama-sama mati. Nah, ciri-cirinya pun sama. Ya, ro'aita ini dia juga bisa berakhiran dengan ta'nis sakinah, ro'at nanti. Kalau subjeknya adalah perempuan. Atau ciri-ciri lain juga ada. Ya, kata ja'a maupun kata ro'aita atau ro'a, dia bisa diawali oleh kode. Ya, atau kode ro'a atau kode ro'aita. Nah, ciri bahwa dirinya adalah fi'il.
Kemudian kalau kita telah lagi, kita dapati kata yadkhuluna juga merupakan fi'il. Tapi kali ini dia bukanlah fi'il. Nanti yadkhuluna, ciri-cirinya apa? Karena yadkhuluna ini boleh diawali oleh atau saufa yadkhuluna. Fi'il karena dia bisa dimasuki oleh kata kode yadkhuluna. Tetapi kita memutuskan bahwa dia ini adalah fi'il mudhari karena dia selain bisa dimasuki oleh kata kode, dia juga bisa dimasuki oleh sin, ya, sayadkhuluna atau saufa yadkhuluna. Ya, meskipun di sini dalam contoh dia tidak bertemu dengan sin atau saufa ataupun kode, tapi dia bisa menerima. Maka yadkhuluna adalah fi'il mudhari. Kemudian pada ayat yang ketiga kita dapati kata sabbih, ya, bertasbihlah atau wastaghfirhu, ya, istaghfir, mintalah ampunan. Nah, kata sabbih dan istaghfir ini adalah fi'il, lebih tepatnya lagi dia adalah fi'il amr. Ya, kenapa? Karena dia di sini menunjukkan sebuah perintah, ya, perintah untuk bertasbih dan perintah untuk memohon ampunan. Ya, jadi kalau kita bandingkan antara isim dan fi'il, maka ciri-ciri isim lebih jelas. Karena isim minimal ada satu tanda. Sedangkan fi'il kadang-kadang, ya meskipun dia juga punya ciri-ciri atau tanda, tapi dalam kalimat kadang-kadang tanda tidak selalu dibersamai oleh tandanya. Tapi nanti insya Allah tetap mudah untuk menemukan fi'il, ya, khususnya ketika kita nanti belajar ilmu shorof, karena fi'il itu memiliki bentuk-bentuk yang khusus. Jadi meskipun ciri-cirinya tadi kode saufasin dan ta'nis sakinah itu tidak mempersamai fi'il, kita tetap bisa menemukan bahwasanya itu fi'il. Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Tentang bab i'rab dan bina. Babul i'rabi wal bina'i, ya, bab yang membahas tentang i'rab dan bina. Apa itu apa? Bina. Awalan al-i'rabu. Yang pertama pembahasan mengenai i'rab. Ya. Qala al-musannifu, ya, Asy-Syaikh Ibnu Ajurrum berkata rahimahullah taala, babul i'rabi, ya, bab tentang i'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi, adalah perubahan keadaan akhir kata. Ya, i'rab adalah taghyiru awakhiril kalimi, perubahan di akhir kata. Ikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha. Yang perubahan tadi disebabkan oleh perbedaan faktor yang mempengaruhinya. Lafdhan au takdiron, baik secara tersurat ataupun secara tersirat. Asyarah, penjelasannya, berkata Syekh Abu Anas Malik Abdullah Ta'ala, lamma faragal musannifu min bayanil ismi wal fi'li wal harfi, ketika atau manakala sang penulis matan yaitu Syekh Ibnu Ajurrum selesai dari penjelasan mengenai isim, fi dan harf, syara'a fi bayani anna kulla wahidin minha la yakhlu akhiruhu min i'rabin aw bina'in. Maka ia mulai lagi melanjutkan bahasannya dengan menjelaskan bahwasanya setiap masing-masing kata tadi, yaitu isim, fi'il dan huruf, la yakhlu akhiruhu min i'rabin aw bina'in, tidaklah kosong atau tidak terlepas dari apa yang disebut dengan i'rab dan bina. Ya, masing-masing kata tadi, isim, fi'il atau harf,
itu tidak bisa dilepaskan keadaan akhirnya dengan istilah i'rab ataupun bina. Mereka terkait dengan apa yang disebut dengan i'rab dan apa yang disebut dengan bina. Wal i'rabu, dan istilah i'rab di sini huwa taghyiru awakhiril kalimi likhtilafil awamili. Nah, dia adalah perubahan di akhir kata. Yang perubahan ini disebabkan oleh ikhtilafil awamil, ya, perbedaan faktor yang memengaruhinya. Maksudnya tasyiru ahwali awakhiril kalimati, ya, perpindahan keadaan akhir kata min halatir raf'i ila halatin nasbi ila awil jari bisa babi dukhulil awamili. Ya, dari suatu keadaan di sini misalnya suatu kata disilahkan dalam keadaan rofa. Kemudian karena adanya perbedaan amil, perbedaan faktor yang mempengaruhi, berubah faktornya, maka ia berpindah ke keadaan yang disebut dengan keadaan nasab atau keadaan jar. Ini sebabnya dukhulul bisa babi dukhulil awamili. Nah, dipengaruhi oleh faktor yang datang kepada kata tersebut. Misalnya atau yuru al-hasilu fi harokati akhiri rojulin. Misalnya adalah perubahan yang terdapat pada akhir kata rojul. Rojul artinya laki-laki. Min qoulihi ta'ala, pada contoh potongan atau nukilan ayat Subhanahu wa ta'ala. Misalnya waqala rojulun, dan seorang laki-laki telah berkata. Ataqtuluna rajulan, apakah kalian akan membunuh seorang laki-laki? Serta firman-Nya auhayna ila rajulin, kami telah menyampaikan wahyu kepada seorang laki-laki. Maka di situ kita perhatikan kata rojulun, rojulan, rojulin. Ya, maknanya kurang lebih sama, seorang laki-laki. Meskipun fungsinya dalam kalimat kita pahami sudah berbeda, ya, dari maknanya tadi. Kata rojulun di situ maksudnya dalam ayat yang pertama, dia subjek. Qala rojulun, seorang laki-laki telah berkata. Kemudian dalam ayat yang kedua, ataqtuluna rajulan, apakah kalian akan membunuh seorang laki-laki? Rajulannya di sini sebagai objek. Ya, ada perbedaan fungsi kata rojul di situ. Ya, kadang-kadang dia dibaca rojulun, di tempat lain dibaca rojulan, di tempat lain dibaca rojulin. Ini maksudnya ya perubahan akhir kata. Ya, dari satu keadaan yang lainnya, karena adanya perbedaan faktor pada masing-masing kalimat tadi terhadap kata rojul. Kafil ayatil ula, maka pada ayat yang pertama rufi'a rojulun, kata rojul dibaca dalam keadaan rofa. Ya, istilahnya di sini kata rojulun dia keadaannya rofa. Ciri-cirinya, ya, rofa itu identik dengan domah, maka dibacanya rojulun. Nah, li'anna al-amila qola amila fi rof'ah. Kenapa dibaca rojulun? Kenapa keadaannya rofa? Ya, karena faktornya di sini adalah kata kerja qola. Yang kata kerja qola telah berkata, ini dia memiliki amalan, yaitu merofakkan subjeknya. Ya, namanya suatu pekerjaan pasti ada subjek pelaku pekerjaan. Ya, perbuatan pasti ada pelakunya. Nah, pekerjaan ini menuntut agar pelakunya itu nanti dibaca dalam keadaan rofa. Ya, yaitu apa tadi? Identik dengan domah. Nah, karena kata rojulun
kata rojul di sini adalah subjek dari kata kola. Li'annahu fa'iluhu. Ya, karena rojul adalah subjek dari kata kola, telah berkata, maka dia dibaca rofa. Ya, didomahkan di akhir katanya. Fafisaniyati, sedangkan pada ayat yang kedua, nusiba rojulan. Kata rojul itu keadaannya nasob, ya, sudah pindah dari keadaan rofa menjadi keadaannya nasob. Ya, dia dibaca rojulan, ya, karena nasob itu identiknya dengan al-fathah. Ya, kenapa kok berbeda keadaannya? Li'anal amila taqtuluna amila fihi an-nasba. Ya, karena di sini amilnya berbeda. Karena taqtuluna, apa kalian telah membunuh, kalian akan membunuh, ini sudah ada kata kerja dan subjeknya, dan dia amalannya lain di sini terhadap kata rojulan. Kata rojul pada kalimat taqtuluna rojulan, kan dia sudah sebagai objek kalimat. Maka kata kerja taqtuluna itu membuatnya dibaca berfathah. Karena dia adalah objek, maka dituntut untuk dalam keadaan nasab dalam bahasa Arab. Li'annahu maf'ulun bihi. Karena dia adalah objek dari kata taqtuluna, maka kata rojul dibacanya rojulan, ya, dengan fathah. Keadaannya nasab, ya, pindah dari tadi rofa sekarang nasab. Fil ayat salisati, adapun pada ayat yang ketiga, juro rojulin. Kata rojul, nah, keadaannya jar. Ya, jar ini identik dengan kasroh. Ya, li'anal amila, yaitu ila, karena amilnya yaitu ila, amila fihi al-jarro. Ya, amalannya itu membuat jar. Ya, ila ini adalah huruf jar, maka amalannya membuat jar. Nah, jadi kata setelahnya keadaannya jar, yaitu identik dengan kasroh. Nah, jadilah isim atau kata yang datang setelah ila, nah, ismun majrurun bihi, ya, isim yang berharokat kasroh karena keadaannya jar. Ya, kata rojul itu bisa pindah keadaannya dari rofa yaitu rojulun berganti menjadi nasab atau berfathah rojulan, atau berganti menjadi jar, ya, dia kasroh rojulin. Nah, inilah disebut dengan i'rab, perubahan akhir kata dari dhamma fathah kasroh atau rofa nasab jar karena adanya perbedaan faktor yang mempengaruhi kata rojul pada masing-masing contoh kalimat tadi, ya, berbeda faktornya. Fahadha at-taghayyuru min halatir raf'i ila halatin nasbi ila halatil jarri huwa al-i'rabu. Nah, inilah perubahan dari keadaan rofa atau domah tadi akhirnya ila halatin nasbi kepada keadaan nasab tadi, ya, berfathah, ila halatil jarri, ya, jadinya kasroh, huwa al-i'rabu. Ini yang disebut dengan i'rab. Nah, inilah yang disebut dengan i'rab, perubahan keadaan akhir kata karena perbedaan amil, ya, faktor yang mempengaruhinya. Wa hadhil kalimatul lati taghayyara halu akhiriha hiyal mu'rabu. Nah, kemudian kata-kata tersebut yang bisa berubah keadaan akhirnya karena perbedaan amil, ini disebut kata yang mu'rab. Ya, jadi perubahannya namanya i'rab, ya, perubahan dari suatu keadaan ke keadaan yang lain, ya, dari dhammah fathah kasrah karena perbedaan amil, perbedaan fungsi kalimat misalnya, itu namanya i'rab. Adapun kata yang bisa berubah karena dipengaruhi oleh amil yang masuk kepadanya,
itu namanya kata yang mu'rab. Di i'rab perubahannya katanya, nah, kata tersebut yang bisa ber-i'rab namanya mu'rab. Wa makna qaulil musannifi lafzan aw taqdiran, dan makna perkataan beliau lafzan atau taqdiran ai anna taghayyura yakunu zahiran aw muqaddaran, bahwasanya perubahan i'rab tersebut itu bisa perubahannya itu zahiran, tersurat, yaitu tampak, aw muqaddaran, atau tersirat, ya. Jadi perubahannya tidak tampak secara lahiriah. Adz-dzahiru waladzi yadharu atharuhu fin nutqi, maka istilah zahir maksudnya perubahan tersebut, perubahan i'rab itu tampak di dalam pengucapan. Wala yamna'u min at-talaffudhi bihi mani'un, ya. Tidak ada yang menghalanginya untuk dilafadzkan. Kadzuhuri ad-dhammati wal fathati wal kasrati fi akhir kalimati rajul. Seperti tadi telah kita lihat, ya, munculnya atau perubahan dhammah, fathah dan kasrah pada akhir kata, ya, rajulun, rajulan, rajulin, ya, tampak bisa dimunculkan secara pengucapan. Itu namanya perubahan i'rabnya dhahir, tampak. Zahiran maksudnya perubahan i'rab tersebut, ya, tampak secara jelas, ya, bisa dilafadzkan, ya. Dhammahnya bisa dilafadzkan, fathah bisa dilafadzkan, kasrah juga bisa dilafadzkan. Ini namanya perubahannya zahir. Wal muqaddaru waladzi la yadharu atharuhu fin nutqi. Apa disebut dengan muqaddaru atau perubahan i'rab tersebut berupa tersirat, maka maksudnya adalah la yadharu atharuhu fin nutqi, ya, tidak bisa dilafadzkan, ya, terhalang untuk diucapkan. Dhammahnya terhalang, fathahnya atau kasrahnya juga terhalang dari pengucapan, ya. Bisa lebih mani'in minal mawani'in, yang disebabkan oleh beberapa faktor atau penghalang di sini maksudnya, seperti at-ta'udzur, ya, tidak mungkin untuk diberi harokat, ya, ka-ta'udzuri fi akhir kalimatil fata, seperti pada kata al-fatah, ya, pemuda. Kata ini, kata pemuda dalam bahasa Arab atau al-fatah, itu huruf terakhirnya adalah alif. Dan sebagaimana telah kita ketahui, yang namanya alif itu tidak bisa dikasih harokat, tidak bisa diberi dhammah, tidak bisa diberi fathah ataupun kasroh. Berbeda dengan hamzah, ya, kalau hamzah bisa a, i, u. Adapun alif, maka dia tidak berharokat. Adapun yang berharokat itu bukan alif tetapi hamzah. Nah, karena al-fatah ini diakhiri oleh alif, ya, fa inna akhirahu alifun, karena alif la yaqbalu al-harakata. Nah, sedangkan huruf alif ini tidak menerima harokat. Fa innama tuqaddaru 'alaiha. Maka nanti harokatnya itu pada akhir kata al-fatah, yaitu pada huruf alifnya itu tuqaddaru 'alaiha, ya, berupa harokat yang tersirat, ya, tidak zahir, ya, terhalang dari diucapkan, tetapi ada, ya, cuman tidak bisa diucapkan karena terhalang. Nah, alasannya terhalang, apa penghalangnya? Ya, penghalangnya adalah karena alif tersebut tidak menerima harokat, ya, ta'adzur istilahnya. Nah, karena kata al-fatah ini itu memiliki karakter ta'adzur, ya. Ada alif yang menghalanginya untuk menerima harokat, sehingga harokatnya cuma secara tersirat, tidak secara zahir. Maka nanti perubahannya, ya, juga secara tersirat. Harokatnya dari dhammah ke fathah ke kasrah, tidak tampak secara lahiriah, hanya secara tersirat saja.
Nahwu qaulika seperti pada kalimat ja'a al-fata, telah datang seorang pemuda, atau ra'aitu al-fata, saya melihat seorang pemuda, atau wasallamtu al-fata, saya memberikan salam kepada seorang pemuda. Maka di sini dalam kalimat-kalimat tadi, maka al-fata tidak tampak perubahannya. Nah, misalnya fil misalil awali, pada kalimat yang pertama kata al-fata itu marfu'un, ya, dia keadaannya rofa karena dia adalah subjek dari kata ja, telah datang. Yang mana tadi kata rojul ketika sebagai subjek dia rofa dengan harokat dhammah. Maka al-fata di sini juga maunya dikasih harokat dhammah, tetapi karena ta'adzur, ya, dia terhalang, maka dia tidak dikasih harokat yang lahiriah, dia cuman harokatnya tersirat. Ya. Li'annahu fa'ilun, ya, kata al-fata marfu'un, dia keadaannya rofa, li'annahu fa'ilun, karena dia subjek. Wa alamatu rafihi, dan tanda rofaknya, tanda bahwa dia dalam keadaan rofa, itu ad-dhammatu, adalah dhammah. Cuman dhammahnya dhammah yang tersirat, tidak tampak secara lahiriah. Nah, namanya ad-dhammatul muqaddaratu, dhammah muqaddarah. Ya, pada huruf alifnya, huruf terakhirnya itu harusnya ada dhammah. Cuman di sini karena ta'adzuri, karena ta'adzur, maka dia dhammahnya dhammah muqaddarah. Wa fil misal tsani, demikian pula pada contoh kalimat yang kedua, mansubun, ya, kata al-fata, dia itu mansub karena sebagai objek, li'annahu maf'ulun bihi, wa alamatun nasbihi, dan tanda nasabnya al-fathatu, adalah fathah. Tapi karena dia itu adalah kata yang perubahannya tersirat, maka al-fathatu al-muqaddaratu, ya, fathahnya fathah muqaddarah. Nah, sebabnya apa? Li ta'dzuri, ya, karena huruf terakhirnya alif, nah, terhalang dari menerima harokat. Wa fil mithali tsalisi, dan pada contoh yang ketiga kata al-fata majrurun lidukhuli harful jari, ya, dia majrur karena kemasukan huruf jar, maka keadaannya jar. Wa alamatu jarihi al-kasratu al-muqaddaratu, tanda jarnya adalah kasrah yang muqaddarah karena ta'adzur, ya, terhalang dari menerima harokat yang zahir. Kemudian catatan, tadi ada istilah marfu'un, mansubun, dan majrur. Ya, marfu'un ini adalah kata yang berirob rofa, mansubun kata yang berirob nasab, majrurun kata yang berirob jar. Jadi kalau rofa, nasab, jar, pada pembahasan yang sebelumnya itu adalah istilah irobnya, istilah perubahannya. Sedangkan kata yang berubah tadi namanya mu'rob. Nah, kalau perubahannya itu dalam keadaan rofa namanya marfu, kata yang keadaannya nasab namanya mansub, kata yang keadaannya jar namanya majrur. Nah, kita lanjutkan tentang al-bina. Al-bina'u, ya. Ya, setelah yang pertama tadi kita membaca tentang al-i'rabu, sekarang yang kedua tentang al-bina'u. Nah, dalam bahasa Arab, sebuah kata itu tidak terlepas dari apa? I'rab serta bina. Nah, nanti kita dapati kalau i'rab itu lawan dari bina, atau bina adalah lawan dari i'rab. Nah, ta'rifuhu, definisi dari bina, huwa luzumu akhiril kalimati halatan wahidah. Bina adalah tetapnya keadaan akhir suatu kata, ya, dalam satu keadaan saja. Ya, dalam nanti ketika ada perubahan amil, maka keadaannya tidak berubah, ya, akhir katanya tetap dalam satu keadaan saja. Misaluhu luzumu akhiri haula'i harokatal kasri ma'al ikhtilafil awamiri ad-dakhilati alaiha. Contohnya adalah tetapnya keadaan akhir kata haula'i,
ya, dalam keadaan kasroh harokat akhirnya, ya, meskipun nanti ia diiringi oleh perbedaan-perbedaan amil yang masuk kepadanya. Nah, seperti dalam firman Allah Ta'ala, haulai qaumuna, mereka itu, mereka ini adalah kaum kami. Inna haulai qaumun, sesungguhnya ini adalah suatu kaum. Dan ayat yang ketiga, wajibna bika ala haulai, dan kami utus dirimu terhadap mereka. Kita perhatikan kata haulai pada 3 kalimat tadi, yang mana 3 kalimat tadi susunannya adalah susunan yang berbeda-beda. Ya, faktor yang ada pada haulai itu yang masuk kepadanya berbeda-beda. Pada yang pertama, haulai qaumuna, ya, haulai kata di awal kalimat. Kemudian yang kedua, haulai didahului oleh inna. Kemudian pada kalimat yang ketiga, haulai didahului oleh huruf jar ala. Afil ayatil ula, maka pada ayat yang pertama haulai, ya, kata haulai ini dia sebenarnya adalah ismu isyaratin, kata tunjuk. Kita katakan dia itu mabniun alal kasri, ya, dan akhirnya itu kasroh. Mabniun tetap dalam keadaan kasroh, maksudnya fi mahali raf'in mubtada'un, pada tempat yang rofa. Jadi sebenarnya keadaan atau jabatan kata yang diduduki oleh kata haula itu adalah jabatan kata yang keadaannya rofa. Nah, sebagai istilahnya mubtada dalam bahasa Arab, nanti kita pelajari. Tetapi haulai di situ tidak domah, meskipun tempatnya rofa. Nah, dia mabniun alal kasri. Fil ayat tsaniyati, dan pada ayat yang kedua haulai juga sama, ya, di kata tunjuk isim isyarah mabniun alal kasri, tetap dia dalam keadaan kasroh. Fi mahalin nasbin, meskipun jabatan katanya ini adalah jabatan yang nasab, tapi dia tetap dalam keadaan kasroh. Kata nasab tadi tandanya adalah fathah. Ya, sebabnya nasab adalah karena dia didatangi oleh kata inna. Ya, nanti kata inna kita pelajari di belakang. Kata inna ini membuat keadaan suatu kata seharusnya itu nasab. Tetapi haulai, kata tunjuk di sini, dia tetap dalam keadaan kasroh, tidak berubah dari keadaan satu keadaan yang lain. Fil ayat tsalitsati, pada ayat yang ketiga, haulai ismu isyaratin mabniun alal kasri, kata haulai juga masih dalam tetap kasroh fi mahali jarin, meskipun tempatnya jabatan katanya itu harusnya dalam keadaan kasroh karena dia dimasuki oleh harfil jari, seperti kata rajulun di awal, kemasukan huruf jar maka jadi rajulin, ya, berubah jadi kasroh. Tadi rajulun, rajulin. Tetapi kata haulai, ya, dari tadi kita perhatikan senantiasa harokatnya kasroh, mabniun alal kasri. Nah, inilah yang disebut dengan satu kata itu tidak memiliki i'rab, tetapi dia itu keadaannya bina, ya, keadaan akhir katanya senantiasa dalam satu keadaan saja, tidak berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi satu keadaan saja. Ini namanya suatu kata tidak punya i'rab, dia terkaitnya atau terikat dengan yang namanya bina. Nah, kata yang tidak punya i'rab atau dia itu adanya bina, namanya kata yang mabni. Ya. Maka haula ini adalah kata yang mabni, lawan dari kata yang mu'rab. Kata yang punya i'rab namanya mu'rab. Kata yang tidak punya,
dia malah kebalikannya, yaitu bina, namanya mabni. Wal mabniyu sabitun la yataghayyaru akhiruhu. Maka kata yang mabni adalah kata yang sabit, yang tetap. La yataghayyaru akhiruhu, ya, dan akhirnya tidak berubah. Bisa babi dukhulil awamili al-mukhtalifati. Meskipun dimasuki oleh faktor-faktor yang berlainan, dia tetap. Wa inna ma yubna ala ma sumi'a alaihi. Dan dia ya dibangun dalam keadaan tetap tadi sebagaimana telah kita dengar. Ya. Haulai ya, selalu demikian. Ya, kata yang mabni itu senantiasa tetap sebagaimana yang pernah disebutkan haulai, maka nanti haulai senantiasa. Ini namanya haulai tidak punya i'rab. Dia itu masuknya ke bina. Kata seperti haulai yang tidak punya i'rab namanya kata yang mabni. Faminhum ma yubna alal sukuni. Maka di antara isim atau kata, ya, isim fi'il atau huruf, ya, yang penting kata, kalau dia senantiasa sukun itu namanya mabniun ala sukuni. Ma yubna ala sukuni. Ya, ada di antara kata yang mabni itu senantiasa sukun seperti kam. Faminhum ma yubna alal fathi. Ada pula kata mabni itu senantiasa fathah terus seperti aina. Nah, kam tadi di berapa? Aina di mana? Nah, dimanapun nanti berada bacanya tetap aina. Tidak ainu, aina aini, ya, senantiasa aina. Faminhum ma yubna alal kasri. Ada pula yang senantiasa kasroh seperti amsi. Tidak ada amsu, amsa, amsi. Nah, kata kemarin senantiasa bacanya amsi. Wa minhum ma yubna ala dhammi. Dan ada pula yang selalu nanti harokat akhirnya nanti dhamma seperti haitsu. Nah, tidak ada haitsa atau haitsi. Dimanapun ia berada, kata haitsu dimanapun itu senantiasa dibaca dhamma. Fa anwa'ul bina'i arba'atun. Dengan demikian maka bina itu ada 4 jenis. Ya. Ad-dhammu wal fathu wal kasru was sukunu. Ya, senantiasa dhammah, senantiasa fathah, senantiasa kasrah atau senantiasa sukun. Ya, hanya 4 saja di sini disebutkan oleh sang pensyarah. Ya, bina ada 4, dhamma, dhammu, fathu, al-kasru dan as-sukunu. Anwa'ul i'rabi, jenis-jenis i'rab. Sebelumnya tadi jenis-jenis bina ada ya ala dhammi, ala fathi, ala kasri serta ala sukuni. Ada 4. Adapun sekarang tentang jenis-jenis i'rab. Qala al-musannifu Ibnu Jur mengatakan wa aqsamuhu arba'atun. I'rab itu ada 4. Ya, raf'un wa nasbun wa khafdun wa jasmun. Ya, rafa', nasab, khafad dan jazm. Nah, khafad ini nama lainnya jar. Walil asma'i min dzalika ar-raf'u wa nasbu wal khafdu. Rafa', nasab dan khafad itu untuk isim. Ya, untuk isim adalah i'rab rafa', i'rab nasab, i'rab khafad. Wala jazma fiha. Isim tidak ada yang namanya i'rab jazm. Walil af'ali min dzalika ar-raf'u wa nasbu wal jazmu wala khafdha fiha. Adapun bagi fi'il dari 4 jenis i'rab tadi, fi'il memiliki i'rab rafa', nasab, jazm. Wala khafdha fiha. Fi'il tidak punya i'rab khafad. Nah, jadi i'rab ada 4 dan isim mengambil 3 darinya. Itu dia bisa rafa', nasab, bisa khafad atau jar. Dan dari 4 tadi fi'il juga mengambil 3. Nah, fi'il bisa rafa', nasab atau jazm, ya, tidak bisa khafad atau jar.
Adapun huruf, beliau tidak menyebutkannya. I'rabnya huruf apa? Ya, karena huruf itu semuanya tidak punya i'rab. Adanya bina, ya. Huruf senantiasa mabni. Kemudian Syekh Abu Anas menjelaskan, pada dzakara al-musannifu ta'rif al-i'rabi, setelah sang penulis yaitu Ibnu Ajurrum menyebutkan definisi tentang i'rab, syara'a fi bayani anwa'ihi. Kemudian dia melanjutkan dengan penjelasan jenis-jenisnya. Wahya arba'atu anwa'in. Dan i'rab itu ada 4 jenis. Ahaduha ar-raf'u. Yang pertama i'rab rafa. Ya, bacanya aslinya raf'un, tetapi bahasa kita orang Indonesia dimudahkan rafa. Diindonesiakan. Wa alamatuhu al-asliyatu ad-dhammatu. Dan untuk i'rab rafa ini tanda aslinya adalah nanti sebuah kata berakhiran dhammah. Yang kedua nasab, dan tanda asli dari nasab adalah kata tadi berakhiran fathah. Ketiga i'rab khafat atau istilah lainnya i'rab jar. Alamatul al-asliyatu, tanda aslinya untuk i'rab khafat adalah kasrah. Dan keempat jazm. Tanda aslinya untuk i'rab jazm adalah sukun. Ya, ini adalah jenis i'rab, ada 4 beserta tanda asli bagi masing-masing i'rab tersebut. Nah, kata nanti sebuah kata yang nanti memiliki i'rab rafa namanya marfu. Kata yang memiliki i'rab nasab namanya mansub. Kata yang memiliki i'rab khafat dalam kalimat maka namanya dia mansub, mahfud, atau kalau pakai istilah jar, kata yang beri'rab jar nanti dia itu namanya majrur. Kata yang memiliki i'rab jazm maka namanya kata yang majzum. Dan nanti insyaallah akan hafal karena nanti akan sering dibaca. Nah, istilah-istilah tersebut akan senantiasa terulang-ulang dalam pembahasan kitab-kitab nahwu. Walikulli wahidatin min hadhil alamatil asliyati mawadi. Dan masing-masing tanda asli i'rab ini ada tempatnya sendiri-sendiri. Ya, bagi masing-masing tanda i'rab tadi ada tempatnya sendiri-sendiri. Fa'amma dhammatu fatakunu alamatan liraf'i fil ismi wal fi'li al-mudhari'i. Nah, adapun dhammah nanti dia menjadi tanda rafa ya, bagi isim serta fi'il mudhari. Ya, dhammah adalah tanda rafa untuk isim serta fi'il mudhari. Nahwu qaulihi ta'ala yakhluqullahu. Nah, seperti firman-Nya yakhluqullahu, Allah menciptakan. Fa yakhluqu, maka kata yakhluqu fi'lun mudhari'un marfu'un. Fi'il mudhari yang marfu, ya, yang memiliki i'rab rafa. Litajarudihi anin nasbi wal jazimi. Karena tidak ada amil yang menasabkan, tidak ada pula amil yang menjazmkan fi'il mudhari tadi. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Karena dia kata yang marfu, ya, punya i'rab rafa, maka tanda aslinya apa? Ya, tanda aslinya dhammah, ya. Dan dhammahnya dhammah dhahirah. Wa lafdzul jalalati, adapun lafdzul jalalah, ismun marfu'un, ya, dia adalah isim yang marfu li'annahu fa'ilun, ya, karena dia subjek dari fi'ilnya, istilahnya fa'il. Dia marfu karena dia adalah fa'il, ya, dia beri'rab rafa karena dia adalah fa'il.
Wa alamatu rafihi ad-dhammatu dhahiratu. Dan tanda rafa'nya juga dhammah. Dhammahnya dhammah dhahirah karena tidak ada penghalang dari dimunculkan. Ya, dhammah itu tanda asli baik isim atau untuk fi'il mudhari. Wa amal fathatu, adapun harokat fathah fatakunu alamatan lin nasbi fil ismi wal fi'il mudhari. Ya, baik untuk isim ataupun untuk fi'il mudhari. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, lan nu'jizallaha. Wa nu'jiza, maka kata nu'jiza di situ fi'ilun mudhari'un mansubun. Fi'il mudhari'nya dia di sini mansubun, i'rabnya nasab. Lidukhuli harfin nasbi alaihi, karena dia kemasukan kata yang membuatnya nasab. Ya, satu amil ya, berupa kata yang membuatnya nasab, yaitu kata lan. Nah, jadi kata lan ini termasuk amil bagi fi'il mudhari nu'jiza tadi. Dia membuatnya dibaca berfathah. Wa alamatu nasbihi al-fathatu ad-dhahiratu alal akhir. Ya, ala akhirihi. Dan tanda nasabnya fi'il mudhari ini ya, fathah. Fathah yang dhahir. Dan namanya fi'il nanti punya fa'il ya, punya subjek ya. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban. Dan nanti dhamir fa'ilnya di sini subjeknya adalah berupa kata ganti. Nah, kata gantinya tidak dilafadzkan tapi secara tersirat saja. Lafzul jalalati, sedangkan lafzul jalalah Allah dalam kalimat la nu'jizallaha, sungguh kami tidak akan mampu berlepas diri dari Allah, itu ismun mansubun. Ya, lafaz jalalahnya itu isim yang mansub. Ya. Mansubun ala ta'zimi. Wa alamatu nasbihi al-fatatu ad-dhahiratu. Ya, di sini lafzul jalalah itu mansub karena dia adalah objek dari kata kerja nu'jiza. Ya, melemahkan atau di sini melepaskan dari kekuasaan Allah. Tapi beliau menyebutnya mansubun ala ta'zimi. Ya, ini karena ini berkaitan dengan lafzul jalalah. Maka di antara adabnya tidak mengatakan sebagai objek, tetapi ala ta'zimi. Tapi ala kulli hal yang paling penting di sini kata tersebut mansub. Lafzul jalalah nasab. Nah, berarti keadaannya nasab. Dan tanda nasabnya adalah fathah al-dhahirah. Ya, jadi fathah merupakan tanda nasab bisa untuk isim, juga bisa untuk fi'il. Dalam hal ini fi'ilnya fi'il mudhari. Sebagaimana dikatakan dalam matan tadi. Wa amal kasratu fa hiya alamatun lil khafdi. Maka kasrah dia adalah tanda untuk i'rab khafad atau i'rab jar. Nah, bagi isim seperti firman-Nya amanna billahi, ya kami beriman dengan Allah. Maka lafzul jalalah di sini dia itu majrur ya, karena didahului oleh huruf jar ya. Dan tanda jarnya adalah kasrah di akhirnya. Nah, berarti di sini kasrah sebagai i'rab jar, sebagai tanda i'rab jar itu hanya ada pada isim, tidak pada ifil. Beda dengan dhammah dan fathah tadi yang merupakan tanda rafa atau nasab baik fi'il maupun baik isim maupun fi'il mudhari. Kemudian yang terakhir untuk sukun, maka dia adalah tanda i'rab untuk jazam. Wa yahtassu al-jazmu bil fi'lil mudhari, dan ini khusus untuk fi'il mudhari saja. Nah, tidak untuk isim. Ya, isim tidak ada i'rab jazam. Maka
tandanya pun as-sukun itu dimiliki oleh fi'il mudhari saja. Seperti firman-Nya, lam yalid wa lam yulad. Tidak memiliki anak, tidak pula diperanakkan. Maka masing-masing dari kata yalid dan yulad ini fi'il mudhari'nya itu majzumun, berirob jazm. Ya, karena dia ada amil yang buatnya jazm, ya, yaitu huruf lam. Huruf lam ini adalah amil kata yang membuatnya berirob jazm atau membuatnya majzumun. Dan tanda jazm untuk yalid dan yulad, fi'il tadi adalah sukun. Ya, hanya dimiliki oleh fi'il saja, yaitu fi'il mudhari. Maka kesimpulannya dari apa yang disampaikan tadi, wa hasilu ma sabaqa anna raf'a wan nasba mushtarakun fil asma'i wal af'ali. Ya, i'rab rafa dan i'rab nasab itu mushtarakun, ya, berlaku untuk isim ataupun fi'il. Wa anal khafda khusun bil asma'i, adapun khafat atau jar khusus untuk isim. Wal jasma khusun bil af'ali, sedangkan jazm itu khusus untuk fi'il saja. Nah, demikian bisa kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang mendatang. Wa idza wajadtum al-akhta' minni astaghfirukum jami'an wastaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri dengan mengucapkan doa kafaratul majalis. Subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.